Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mu'min wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, seluruh para sahabatnya, dan seluruh pengikut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati dan yang dimuliakannya Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pilihannya, yang diringankan langkahnya, yang dilembutkan hatinya untuk menghadiri majelis ilmu pada malam hari ini. Dan kita semoga selalu diistiqomahkan di jalan yang diberi petunjuk dan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kabar Bapak Ibu semuanya sehat walafiat ya Bapak Ibu. Alhamdulillah sehat zahirnya pun sehat batinnya. Karena terkadang selalu yang kami sampaikan, kebanyakan kita hanya terpikirkan untuk menjaga kesehatan jasmani saja, dan untuk kesehatan rohani sering kali lalai di dalam menjaganya. Karena kesehatan jasmani inilah yang nantinya akan menjadi asbab keselamatan kita hidup di dunia sampai yaumil qiyamah. Mudah-mudahan jasmani rohani sehat semua nggih. Amin amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kembali kita menyambung kajian di dalam majelis mengenai penyebab daripada kebanyakan umat menjadi malas di dalam mengerjakan ibadah. Ini yang akan kita kupas pada malam hari ini. Malas mengerjakan ibadah dan menjadikan hati keras dan gelap, ya. Karena saat ini kebanyakan manusia dikatakan seperti orang yang tertidur, walaupun keadaannya di dalam keadaan yang sadar seperti ini, Bapak Ibu. Kita banyak yang sadar, tapi hakikatnya ternyata tertidur. Tertidur dikatakan ialah tidak terjaga kesadaran kolbunya bahwa
kita ini mempunyai tugas dan kewajiban ketika kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam dunia, ya. Jadi banyak orang itu yang tertidur itu ya seperti lalai dan lupa akan kewajibannya karena kesenangan dunia, ya. Selalu banyak mengerjakan yang bukan kewajibannya, ya. Artinya banyak manusia lalai di dalam mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling banyak dilalaikan ialah waktu, Bapak Ibu. Karena waktu di sini terasa sangat amat cepat. Karena kita sudah memasuki akhir zaman, ya. Tahu-tahu sudah umur sekian, ya. Yang tadinya 20 jadi 30. Yang tadinya 30 jadi tahu-tahu jadi 40. Yang 40 tahu-tahu sudah punya cucu. Terasa sangat amat cepat waktu yang berlalu, ya. Akan tetapi di sini pun juga manusia lupa akan cepatnya datangnya maut, ajal atau kematian, ya. Disinilah kenapa manusia yang tidak menyadari setiap hari selalu dibayangi mautnya, ajalnya, kematiannya, dia lalai atau lupa mengerjakan yang apa nantinya menjadi bekalnya kelak di akhirat. Dan seperti itu ya Bapak Ibu. Wajarnya manusia itu kalau berjalan jauh, ya, musafir pasti mencari bekal dahulu baru berangkat. Betul Bapak Ibu. Kalau bekalnya banyak, perjalanannya menyenangkan. Karena bekalnya banyak. Nah, ini pasti sampai nih. Nah, sampai di tempat belum habis. Ya kan seperti itu Bapak Ibu. Kalau yang bepergian menggunakan kesadarannya. Tetapi sekarang kenyataan umat akhir zaman sudah tahu, ya, sudah tahu. Di dunia ini tempat untuk mengumpulkan bekal akhiratnya untuk nanti menjalani perjalanan yang panjang di yaumul kiamah, tetapi tidak berlomba-lomba mengumpulkan bekalnya. Artinya menyia-nyiakan waktu yang sudah Allah berikan setiap hari Bapak Ibu. Dikarenakan manusia itu terjangkit yang namanya panjang angan, ya. Panjang angan itu ketika kita sudah umur 40, kita melihat tetangga kita, oh, tetangga kita umurnya ada yang 60 masih sehat, 70 masih segar bugar. Itu nenek saya ada yang 105 masih hidup aja. Kadang mungkin seminggu lagi pasti masih hidup lah, sebulan, setahun. Nah, ini artinya panjang setelah panjang angan lalu meringankan yang namanya ibadah. Ketika meringankan ibadah, disinilah timbul yang namanya kemalasan untuk ibadah. Bahasa Inggrisnya apa Bapak Ibu? Koler beribadah. Nah, itu koler itu kadang mungkin ninggal
esok nih, seminggu, 2 minggu, setahun, nah pasti masih hidup. Enggak itu, merasa lawas kena matinya, kayaknya neneknya masih hidup sehat semua. Nah, kena betobatnya. Lalu waktu berlalu, ketika datang yang namanya maut atau ajal menjemput, kematian yang itu dikatakan kepada jasad, maka kita akan terbelalak. Baru sadarnya sudah terlambat, Bapak Ibu. Terlambat. Karena dulunya selalu hidupnya dengan panjang angan, Bapak Ibu. Hidupnya ini sekarang. Lah, hidupnya detik ini. Tetapi sampai tidur memikirkan masa depan. Esok kayak apa ya? Nasinya sudah sedikit nih di rumah, berasnya tinggal sebatok dompet sudah manipis. Nah, padahal belum dilewati, besok belum kita jalani. Hidup kita di waktu ini, di detik ini, tetapi hidup kita saat ini jarang sekali orang mensyukurinya, Bapak Ibu. Inilah yang kemudian yang menjadikan hidup kita susah, sengsara, menderita. Di kajian sebelumnya sudah saya jelaskan, ini untuk pengulangan saja. Manusia itu ketika bangun tidurnya yang dipikirkan hanya kebutuhan dunia, maka ini hidupnya akan menemui banyak masalah, hidupnya akan menemui banyak penderitaan, hidupnya akan banyak menemui kesulitan. Kenapa, Bapak Ibu? Karena ketika dibangunkan oleh Allah, dia hanya memikirkan dunianya saja. Dia punya kewajiban. Kewajibannya apa? Untuk selalu mengingat Tuhannya ketika dia duduk, ketika dia berdiri, ketika dia tidur. Selalu ingat Allah. Artinya selalu ingat ini cermin daripada sikap hamba yang merasa bersyukur kepada Tuhannya ketika hari ini kita sudah dihidupkan kembali. Nah, disitulah inti dari permasalahan kita di dunia ini. Oleh sebab itu nanti kalau pulang dari pengajian, Bapak Ibu, coba kita merenung, kita merenung. Hidup ini selama ini kok nggak pernah nyaman ya. Susah terus. Susah, banyak masalah, rezekinya Masya Allah. Kok nggak pernah saya merasakan yang nikmat seperti orang biasanya. Nah itu kita tafakur. Kenapa? Kesalahan ternyata ada kepada diri kita sendiri. Setiap hari kita melakukan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang tidak diridhoi, Bapak Ibu? Menyia-nyiakan waktu untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Harusnya waktu itu bisa untuk mengingat Tuhannya, bermesraan dengan Tuhannya, asik dengan Tuhannya, tetapi lalai, lupa, tidak punya waktu untuk Tuhan. Sholat aja, ya itu tadi, kalau zuhur ini panas, nanti aja. Zuhur asar kok ngantuk bawaannya.
Maghrib orang repot ya, banyak ini kerjaan. Nah, Isa nah guringnya. Kalau untuk Allah waktunya sangat amat sempit Bapak Ibu. Untuk Allah ini nah, untuk Allah ini waktu saja kok susah. Kalau untuk kesenangan dunia, Masya Allah, waktu santai ya buka HP. Asik. Ini ada yang berita, ada yang Korea, ada Masya Allah, Subhanallah. Nah, habis waktu ini mutar aja. Sia sih. Coba kita itu berlatih sedikit-sedikit, Bang. Nah, bukannya langsung, Bang, sedikit-sedikit. Nah, sedikit-sedikit. Paling enggak setengah jam ingat Allah, ya. HP taruh dulu. Tarik dulu, ya. Hati zikir. Hu Allah. Hu Allah. Hu Allah. Hu Allah. Hu Allah. Maksudnya apa sih? Menjaga kesadaran kolbu kita untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Bapak Ibu itu hidup ada yang menghidupkan. Oleh sebab itu ada kalimat A, I, U. Aku ini wujud karena diwujudkan Allah. A, I, U. Aku ini wujud karena dinyatakan Allah. A, I, U. Aku ini wujud karena dikehendaki Allah. Berarti ada maksud dan tujuannya Bapak Ibu. Bukan kita ini hidup di dunia hanya untuk bersenang-senang saja. Nyatanya mati juga Bapak Ibu. Kita belajar bijaksana menyikapi hidup. Artinya coba Bang kita ini tafakur, merenung. Tujuan hidup kita ini apa ya? Kalau untuk bersenang-senang aja sepertinya kok ya tidak. Nah seperti itu. Tujuan kita apa? Kan dikatakan tidak diciptakan jin dan manusia hanya untuk ibadah. Lah ibadahku ini kira-kira sudah benar atau enggak nih? Ibadahnya itu Senin Kemis, kadang Senin ke Jumat, kadang Jumat ke Idul Fitri, kadang Masya Allah. Nah itulah yang dikatakan kita ini sering tenggelam Bapak Ibu, tenggelam di dalam kesenangan dunia. Padahal mohon maaf Bapak Ibu, kenyataannya ketika kita pulang, harta benda, sanak saudara, famili, suami atau istri, anak-anak kita sudah tidak bermanfaat. Artinya tidak mau mengiringi kita untuk menuju alam kubur. Jasad kita ini nantinya kalau sudah terbujur kaku, dibungkus kain kafan, itu orang sekeluarga yang tadinya menyayangi kita, tadinya ketika hidup nih pergi jauh pasti disuruh cepat pulang. Ya cepat pulang ya, ndak usah mampir. Nah cepat pulang ya, jangan main terus. Nah tapi ketika kita sudah dibungkus kain kafan, sehari aja sudah berat Bapak Ibu nampung di rumah tuh. Cepat dikubur, cepat. Masya Allah, ikut pun tidak mau. Nah katanya sayang-sayangan zaman pacaran, aku tidak bisa hidup tanpamu ayang. Nah giliran ke kubur kata mau nemani. Nah cinta palsu ya. Artinya iman, takwa, ibadah kitalah yang setia menemani kita Bapak Ibu. Oleh sebab itulah ketika hidup mari bijaksana menyikapi hidup itu
sendiri. Bekalnya apa Bapak Ibu? La ilaha illallah. Ya. Cintai, jadikan hobi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tiada ilah melainkan Allah. Tiada ilah melainkan Allah. Tiada ilah melainkan Allah. Artinya jangan ada gambaran hati ini dimasuki gemerlapnya dunia, Bapak Ibu. Karena nanti ketika kita pulang, yang dilihat hati yang selamat, yang salim, yang di dalamnya hanya terukir, teringat, terpatri kalimat la ilaha illallah. Ini mau pulang aja, ya Allah, uangku ini di bank kayak apa tuh nak ay? Urusi ya nak ay. Nah, mau pulang nak, uang itisnya, yang diingat keluarganya, anaknya, masya Allah, kalimat tauhid itu yang harus mampu menyadarkan kita, Bapak Ibu. Sadar Bapak Ibu bahwa hanya Allah yang tidak akan meninggalkan kita. Hanya Allah yang selalu setia, tidak pernah mengecewakan kita. Tapi Allah itu kan maha pengasih, maha penyayang Bapak Ibu. Setiap hari lupa masih aja dikasih rezeki. Setiap hari lupa masih aja disayangi. Setiap hari lupa masih diberi nikmat. Kalau sudah mentok banyak masalah, baru nyari Tuhan. Yang sehari tadi 2 kali sholatnya jadi 5 kali. Nah, yang 5 kali jadi 6 kali. Nah, ya, ditambahi sholat tahajudnya, ditambahi sholat taubatnya. Akhirnya bertemu dengan Tuhannya melalui sholatnya, nangis. Nah, ya Allah, lunaskan hutang-hutang hamba, ya Allah. Ya Allah, jauhkan saya dari banyaknya masalah ini, ya Allah. Nangis. Ya Allah, kabulkan, lancarkan rezeki hamba, ya Allah. Ya Allah. Ngadunya sama Allah. Tapi setelah dikabulkan, lupa pulang. Kada bertaubatan nasuha. Tadi kunci permasalahan apa Bapak Ibu? Lalai dan lupa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hidupnya mau tenang, tentram, bahagia, lancar rezekinya, barokah. Barokah itu apa? Uang berdatangan terus. Manggil teman-temannya ya. Nah, ayo ini si Fulan bin Fulan. Nah, ini bertakwa lawan Tuhannya. Nah, lalu manggil teman-temannya berdatangan uangnya ini. Kuncinya apa Bapak Ibu tadi? Ketika bangun tidur, kita harus bersyukur. Cara bersyukur seperti apa Bapak Ibu? Tidak menyia-nyiakan waktu. Dengan jalan dan cara apa Bapak Ibu? Memperbanyak zikir. La ilaha illallah. Dicintai ya Bapak Ibu. Dan harus terus berlatih. Kebanyakan yang gagal di dalam perjalanan menuju Tuhan ialah ilmu ini didengarkan di pengajian, pulang disimpan di lemari. Baik. Nah, lalu guring tanpa menjalankan apa yang sudah diterima pelajarannya. Bapak Ibu besok mulai berlatih ya. Paksa Bapak Ibu. Badan ini maunya malas Bapak Ibu. Zikir malas.
bangun tengah malam malas, ya. Sepertiga malam itu kan Allah membagi-bagi undangan tuh. Nah, yang mampu bangun di sepertiga malam dibanguni yang dapat, ya. Ini bangun tengah malam, nah lihat ini 1:30. Ke kamar mandi aja, kami, nah guring pulang. Kalau sudah bangun Bapak Ibu, habis bekami ya, ambil air wudhu ya, paksa ya, dipaksa. Kalau kada dipaksa, kada terbiasa. Anak kecil gin Bapak Ibu, awalnya sholat itu bisa taat kan dipaksa dulu sama bapak ibunya, ditakut-takuti. Nah, ada sholat pukul nanti nih. Nah, tapi ditakut-takuti aja. Akhirnya terbentuk yang namanya istiqomah melalui kebiasaan yang awalnya dipaksa. Ya? Kita pun harus dipaksa Bapak Ibu. Kebiasaan itu harus yang baik-baik semua. Daripada melihat yang sekiranya membuang waktu kita. Tadi saya ulangi ya Bapak Ibu, 24 jam itu kan panjang ya Bapak Ibu ya. Dari subuh ke duhur itu kan panjang waktunya. Kira-kira kita ini ingat Tuhan atau tidak gitu loh. Sebisa mungkin harus ingat, sebisa mungkin harus zikir. Sambil apa aja, sambil bawa motor bisa, sambil kerja di kantor bisa, sambil kita motong rumput umpamanya, sambil kita nyangkul bisa. Kayak apa caranya? Di dalam kolbu kita. Orang kada tahu, yang tahu kita dengan Tuhan kita. Karena yang namanya cinta dengan Tuhan sebisa mungkin dirahasiakan Bapak Ibu, supaya tidak timbul yang namanya riya di dalam hati kita. Setiap berdenyut ini Bapak Ibu, kan kemarin saya katakan ya, jantung ini kalau kada berdenyut Bapak Ibu, dibawanya kemana Bapak Ibu? UGD Bapak Ibu. Nah, kita sehat walafiat, detik ini didenyutkan Allah, harus kita sertai dengan zikrullah. Allah, 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 Allah. Terus sampai kapan Bapak Ibu? Sampai zikir itu nantinya mesra ke batang tubuh kita. Kalau zikir sudah mesra Bapak Ibu, batang tubuh ini akan berzikir dengan sendiri, karena awalnya sudah zikir Bapak Ibu. Zikir itu tujuannya apa sih? Pada pokok intinya menjaga kesadaran kita Bapak Ibu, menjaga kesadaran kita bahwa kita harus selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, 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 atau dibalik Allahu, 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 Allah. Seperti itu. Jangan dilepas, peganglah seumur hidup, maka selamat dunia sampai nanti di akhirat. Harapannya ketika kita zikir, mampu membersihkan nifak-nifak batin, penyakit oleh sebab itu diputar Bapak Ibu, la ilaha illallah, bibir mewiridkan, kolbu hadir, hati menyadari kesadarannya tidak ada ilah melainkan Allah. Kalau sudah tahu seperti itu, kita harus sadar memposisikan diri Bapak Ibu. Tidak boleh kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak diridhoi apa Bapak Ibu? Perbuatan-perbuatan yang dilarang agama. Seperti itu. Tidak boleh serakah. Hidup di dunia harus qanaah. Serakah itu apa? Orang yang terlalu besar ambisinya.
Hidup yang sekarang yang ada ini tidak pernah disyukuri angan-angannya. Pengen. Yang ada syukuri. Walaupun kita hidup ini, umpamanya kita ini masih ya ngontrak, sehari bisa makan umpamanya 2 kali. Alhamdulillah. Yang hidup di kolong jembatan banyak Bapak Ibu di Jakarta itu. Makanya perbanyak bersyukur. Kalau banyak bersyukur maka akan ditambah. Kalau tidak bersyukur namanya kufur nikmat. Itulah yang menyebabkan kita malas ibadah. Karena panjang angan. Seakan-akan kita ini tidak pernah terpikirkan malam ini malam terakhir pertemuan kita. Lalu apa yang kita perbuat hari ini? Oleh sebab itu, murid pantangan yang paling harus dijauhi, pantangannya masih ingat Bapak Ibu? Jangan memasukkan barang haram ke dalam tubuh itu pantangannya yang harus paling dipegang. Kenapa Bapak Ibu? Karena sesuap nasi dari hasil yang haram itu 40 hari 40 malam Bapak Ibu hilangnya. Coba bayangkan. Kita makan hasil yang haram, kita meninggal di hari yang ke 35, apa enggak nyesel Bapak Ibu? Satu suap nasi itu Bapak Ibu, sesuap nasi, hasil yang haram itu apa? Hasil ya yang mengambil hak milik orang lain. Itu harus amat sangat dijaga. Ingat Bapak Ibu ya. Oleh sebab itu makanan kita harus sangat amat menjaga. Jangan sampai kemasukan yang haram ya Bapak Ibu ya. Itu paling dijaga karena itu yang sangat membahayakan Bapak Ibu ya. Penyebab diri menjadi malas ibadah yang pertama tadi panjang angan ya Bapak Ibu. Besok masih hidup santai, tobatnya kena aja, ntar sok. Nah besok ada yang ketok-ketok pintu. Iya, Masya Allah. Lalu yang kedua, orang yang pikirannya selalu panjang angan, maka akan dihinggapi yang namanya banyak duka citanya, banyak pikirannya. Karena orang yang panjang angan Bapak Ibu, pikirannya kemana-mana. Pengen kredit ini, ambilnya 15 tahun, Masya Allah. Dilarang tidak, tapi ya kita harus bijaksana. Apa iya kira-kira umpama ini oleh sebab itu syukuri yang ada Bapak Ibu ya, syukuri yang ada dahulu, bersifat qanaah. Disitulah nanti kita mendapatkan kebahagiaan qalbu kita Bapak Ibu ya. Kita naik kendaraan yang masih kita angan-angan setiap hari lah, tidak tenang hati. Baik kita ini punya kendaraan seadanya. Rasul kan mengajarkan hidup yang sederhana Bapak Ibu. Kaya miskin di hadapan Allah sama. Tidak kaya lalu menjadi mulia, tidak miskin lalu menjadi hina. Mulia atau hina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ukurannya iman dan ini di sini Bapak Ibu, di dalam qalbu oleh sebab itu perbanyak la ilaha illallah. Jadikan hidup lebih bermanfaat, menjadi rahmatan lil alamin, nurut sama Tuhan Bapak Ibu. Hidup itu harus mencerminkan sifat-sifat junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu
Alaihi Wasallam. Ya, apa yang perlu dicontoh? Akhlak, budi, pekerti yang luhur. Karena puncak daripada agama ialah buahnya, terlihatnya akhlak dari seseorang itu sendiri. Hebat agamanya, tapi kalau akhlaknya tidak baik, sia-sia. Oleh sebab itu kan dikatakan, yang pertama, berbaktilah kepada orang tua. Ya, Bapak Ibu yang masih mempunyai orang tua, berbahagialah karena masih diberikan waktu, kesempatan untuk berbakti. Ya, mau hidup barokah, mau hidup bahagia, mau hidup penuh dengan yang namanya keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, berbaktilah kepada bapak atau ibu kita. Kalau masih ya sering-sering minta ampun, minta maaf. Mama, bapak, minta ampun, minta maaf ulun nih. Banyak nyakiti hati pian umpamanya. Karena pian ini belajar agama setinggi langit, kalau kada berbakti lawan orang tua, nyakiti bapak ibu pian, sia-sia. Karena ridhonya Allah ada di ridhonya orang tua kita. Mumpung masih hidup, datangi, minta ampun. Setiap hari ada apa-apa, sayangi, berbakti. Jangan sekali-kali berani sama orang tua. Bujuran. Karena kita kadang mampu membalas jasa orang tua kita, ayah kita, ibu kita, kadang mampu kita. Ini orang tuanya sudah sepuh, ngerawat setahun 2 tahun sudah berkeluh kesah. Masya Allah, kada boleh nangka itulah. Ya halas, merawat orang tua yang halas. Belum apa-apa kita, belum bisa menandingi jasa orang tua Nah, diingat-ingat. Kalau bapak ibu ulun sudah kada ada, kayak apa guru? Ian rajin kirim Al-Fatihah, rajin hadis di majelis ilmu. Bapak ibu pian senang, gembira, bahagia. Kenapa? Karena dengan pian duduk di majelis ilmu, pian mengangkat yang namanya siksaan, pian mendatangkan syafaat, pian mendatangkan keberkahan, keselamatan bagi ayah ibu pian. Datang nih nabian. Kenapa kayak itu? Karena yang datang ini ada bagian dari ayah ibu darah dagingnya masih mengalir, Bapak Ibu. Ikut duduk hadir di majelis ilmu, mendapatkan keberkahan dan syafaatnya dari junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Kada usah muluk-muluk. Yang sederhana, berbakti dulu lawan kuitan sama orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, jaga ucapan. Jaga ucapan. Yang tadinya belum belajar, ketika mendapat celaan orang lalu langsung membalas. Sekarang pelan-pelan dirubah. Dicontoh Rasulullah. Kita punya nabi kan harus kita contoh, Bapak Ibu. Menjadi suri tauladan kita. Kan kita cinta katanya. Orang tuh kalau cinta, pasti ngefan. Bahasanya sekarang tuh ngefan. Kalau ngefan pasti diikuti. Orang-orang Korea itu anak-anak zaman sekarang, pakaiannya, rambutnya ditiru semua. Punya nabi nggak pernah ditiru. Masya Allah. Paling tidak contohlah akhlaknya. Akhlaknya Rasul itu berkata-kata, berucap-ucap yang baik-baik saja. Ditahan Bapak Ibu. Ketika kita dicaci, maki, dipitnah, dibenci orang, tahan Bapak Ibu. Itu yang paling minimal. Kenapa? Kajian kemarin sudah saya sampaikan ya, masih ingat. Rasul tiap mau subuhan, sholat subuh, selalu diludahi orang Yahudi.
Bawa parang apa enggak Bapak Ibu? Enggak. Hanya diusap aja nih, diludahi setiap hari. Kalau mau subuhan, diusap aja, ganti baju, bersihkan. Kada marah. Seperti itu akhlak Nabi. Kalau orang zaman sekarang sudah pulang bawa wah, merendahkan harga diri. Rasulullah sudah paham Bapak Ibu, bahwa ini hanya untuk pelajaran kepada umatnya nanti, bahwa umat itu harus bersabar, bahwa tidak ada segala sesuatu yang mendatangi kita tanpa kehendak dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah yang menggerakkan manusia hakikatnya Tuhan itu sendiri, toh Bapak Ibu? Tidak mampu kita meludahi atau melempar ketika Rasulullah dakwah. Masih ingat nggih? Rasul dakwah mengajak kebaikan malah dilempari sampai kaki beliau berdarah-darah. Marah atau enggak Bapak Ibu? Enggak marah. Kalau kita bawa pasukan 1 batalion RT bawa semua perang antar kampung. Kan seperti itu. Kita harus mampu meneladani. Cinta Kanjeng Nabi, cinta Rasulullah itu nyatakan ke akhlak kita, Bapak Ibu. Rasul itu setiap disakiti orang, berdiam. Setelah berdiam tapakur, setelah tapakur sadar. Ini kehendak Tuhan juga. Kehendak Tuhan juga. Oleh sebab itu sering saya katakan, kita sebetulnya tidak punya musuh di luar diri kita. Tidak punya musuh satu pun di luar diri kita. Yang menjadi musuh kita sebetulnya siapa Bapak Ibu? Ego, hawa nafsu diri yang tidak mau direndahkan. Merasa benar, tidak mau disalahkan. Aku benar. Ingat, hati-hati. Ingat ya, tandai ya. Lalu kotorlah hati. Lalu tidak masuk zikirnya. Akhirnya sia-sia. La ilaha illallah. Awas besok. Nggak masuk Bapak Ibu. Kalau sudah tidak masuk, itu membahayakan kita. Ketika pas tidak masuk, pas tamunya datang, Assalamualaikum. Nah, dijemput dalam keadaan hatinya kotor. Maka Rasulullah itu mengajarkan, untuk sering berzikir itu artinya menjaga kondisi kolbu kita untuk selalu bersih dan suci dan selalu ingat dengan Tuhan, bukan ingat dengan kesalahan orang, perbuatan orang, kata-kata orang. Bapak Ibu, kalau sudah belajar ilmu agama ini, kalau dicaci maki orang, alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya sudah dicaci maki. Gila ini. Berterima kasih apa? Akhirnya kita tidak riak, tidak sombong. Yang bahaya itu kalau orang selalu memuji kita, Bapak Ibu. Masya Allah, pengajian sampean luar biasa. Lalu balasannya apa jawabannya? Bukan luar biasa Pak, saya terbiasa tidur di luar. Orang itu yang berbahaya kalau selalu dipuji, dijunjung, maka rawan terjatuh karena sombong Bapak Ibu. Ijajil yang dikatakan iblis tadi keluar dari surga kan karena sombong, karena riya. Tapi sudah pernah tinggal di surga. Kita aja belum tahu baunya surga sudah sombong.
Nah, ya Allah, ya Rabbi. Jadi belajar ya Bapak Ibu, kalahkan ego ini nah Bapak Ibu. Kalau mendengar apapun jangan langsung direspon, diam dulu. Biarin kita dikira orang bodoh, orang bunga, biarin. Ya. Karena itu Allah ingin mengajarkan kita satu hal yang namanya ilmu hikmah. Orang itu Bapak Ibu kalau mau diangkat derajat kemuliaannya, pasti dia akan digosok. Ya seperti pisau Bapak Ibu, kalau tidak digosok tidak bisa tajam. Digosok sama Tuhan. Dengan apa? Ujian dan cobaan untuk menguji. Benarkah pianik sabar? Nah, berdiam dulu. Alhamdulillah dicaci maki orang akhirnya tidak membuat kita sombong. Oh iya, saya ini kan ya bukan siapa-siapa. Oleh sebab itu zikirnya tetap la ilaha illallah, yang ada, yang wujud, yang maha benar hanya Allah. Kita bukan siapa-siapa Bapak Ibu. Apa yang mau kita sombongkan? Tubuh milik Allah, nggih. Suami istri titipan dari Allah. Apalagi Bapak Ibu, rumah, kendaraan titipan dari Allah. Apalagi usaha, punya kebun, punya tanah, punya apa lagi, titipan semua dari Allah. Oleh sebab itu, orang kalau belum bisa melafazkan dengan benar zikir la ilaha illallah, berarti dia belum bisa melepaskan yang namanya kemelekatan batin. Batinnya selalu menggenggam yang namanya dunia Bapak Ibu. Oleh sebab itu, ketika usahanya terbakar habis, dia depresi, dia stres, tidak mau menerima kenyataan bahwa semua itu bukan milik dia. Oleh sebab itu, ciri khas orang yang rajin mengamalkan zikir, maka terpancar dari mereka itu sifat ikhlas. Ayo hak, ya Allah, mau diambil kah, mau dititipin kah, ayo hak. Ulun nih apa ada aja, nah mau diambil, ayo hak. Namanya kita ini wayang Bapak Ibu, nggih. Manusia kan enggak, nggih. Tadinya miskin, tidur bisa tenang Bapak Ibu. Ketika miskin itu, nah tidur itu seperti kereta api konvoy. Nah, ketika berdoa, nggih, datang kepada wali minta kaya nih nah, dikabulkan. Nah, punya mobil mewah, rumah mewah, ya, punya harta benda mewah di rumah, malah kada bisa guring Bapak Ibu. Dikit-dikit bangun, lihat CCTV. Ada apa ini? Ada yang, nah, pagarku kayak apa ini? Nah, mobilku kayak apa ini? Nah, hilang keretanya. Ya, semua itu titipan. Oke, Bapak Ibu, oleh sebab itu kita harus mampu belajar ikhlas. Ikhlas pun di dalam melafazkan la ilaha illallah. Jadi bukan hanya sekedar zikir ya Bapak Ibu. Zikir itu di dalam pemahaman menjaga kesadaran diri kita bahwa kita ini kan tidak punya apa-apa, bukan siapa-siapa, dan tidak mempunyai kuasa apa-apa. Ya Bapak Ibu, jangan mudah terpancing dengan segala hal sesuatu yang ada di luar diri ya, kebanyakan orang mencari jalan keluar ketika banyak masalah. Nah, buntu jalan keluarnya. Ketika ada masalah, carilah ke dalam diri. Caranya dengan bertaubatan nasuha. Ternyata kembali ke awal, adanya banyak masalah di hidup kita, kesusahan di dalam keluarga kita, seretnya di dalam rezeki kita, karena ternyata kita ini hidup tidak diridhoi Allah. Hidup kita ini dimurkai terus.
Tapi kitanya ini yang kada paham-paham Bapak Ibu. Ya. Hidup ini kalau dimurkai oleh orang masih nyaman Bapak Ibu, berpindah aja kita. Yang penting kada kelihatan, nah berdiam kita. Tapi kalau Allah yang sudah tidak meridhoi kita, seharian ini tadilah tidak diridhoi, pasti banyak masalah kita Bapak Ibu. Sumbernya apa tadi Bapak Ibu? Masih ingat? Melalaikan waktu untuk mengingat Tuhan. Yang diingat rezeki aja. Rezeki itu sudah tertakar, tidak akan Artinya apa? Tetap ikhtiar, tetap bekerja sekuat tenaga, monggo silahkan, tidak melarang kaya, tetapi hasil terakhirnya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lalu kalau kada sesuai dengan angan-angan, nah sholatnya jadi Senin Selasa, Selasa ke Rabu, Rabu ke Kamis, Kamis lupa ke Jumatnya. Putus asa, kecewa dengan Tuhan. Jangan ya Bapak Ibu. Ikhtiar tetap dijalankan, bekerja tetap dikerjakan, hasil kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oleh sebab itu sering saya berpesan, bekerja itu dengan riang hati, jangan dengan ambisi. Ya. Wah, saya kerja umpamanya di PT 30 hari dapatnya sekian, akhir tahun pasti nih dapat bonus. Nah, sip, bisa beli ini nih. Nah, nyatanya tahun ini kada keluar bonusnya. Sakit hati enggak Bapak Ibu? Sakit hati enggak? Enggak sakit hati? Iya, karena sudah ngaji. Bapak Ibu, yang alas, bersyukur Bapak Ibu, ya Allah, kita ini sudah hidup loh hari ini, tapi kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu. Bersyukurnya kurang Bapak Ibu, nggih. Oleh sebab itu, panjang angan yang kedua tadi pasti banyak duka citanya, banyak pikirannya. Terus yang ketiga tadi, orang yang panjang angan pasti di dalam hidupnya akan mencerminkan sifat tamak untuk menghimpunkan harta benda. Ini banyak Bapak Ibu. Kawan-kawan ulun nih yang kaya raya lah dikatakan ya. Mereka itu terkadang jarang bersyukur melihat yang ke bawah. Yang ada itu sudah luar biasa bagi kita. Tapi masih. Masya Allah. Boleh, silahkan. Tapi syaratnya satu. Jangan melalaikan tugas dan kewajiban. Serta jangan lupa tujuan akhir kehidupan bukanlah harta benda. Masya Allah. Saya lihat ya prihatin saja. Tugas kita hanya mengingatkan. Oleh sebab itu, kita jangan membiasakan panjang angan ya Bapak Ibu. Karena panjang angan itu sumber dari kolernya beribadah. Nah, Bapak Ibu, kalau saya memberitahu nih, secara rahasia umpamanya pulang, saya kasih kertas satu-satu. Si Pulan bin Pulan, Pak, sampai hati-hati ya, seminggu lagi sampean. Nah, rajin itu ibadah bujur. Masa iya Mas dikasih tahu seperti itu? Setiap hari kita diintai dengan ajal dan kematian. Kenapa Allah merahasiakan? Supaya kita menjaga waktu Bapak Ibu. Dipertanggungjawabkan Bapak Ibu, putaran 24 jam itu kalau kada bersyukur namanya kupur. Kalau kupur tidak diridhoi, kalau sudah tidak diridhoi, semua sumber masalah datang kepada hidup kita. Itu Bapak. Akhirnya apa? Ibadah koler, zikir itu baru setengah jam. La ilaha illallah.
baru setengah jam. Masya Allah. Tanamkan cinta di dalam kolbu pegang sampai kita berpulang, tetap berpegang ke kalimat la ilaha illallah. Diputar ya Bapak Ibu ya. La-nya di pusar kita. La ilaha, dada sebelah kanan. Ila di ubun-ubun. Allah di dada sebelah kiri. Jalannya memutar Bapak Ibu. Artinya apa? Ini mengurung. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mengurung yang namanya hawa nafsu yang 4, supaya sifat-sifat hewannya, sifat-sifat syaitonnya itu mampu direduksi, dikurangi. Yang tadinya kalau marah itu biasanya ada pandangan, yaitu yang kemarin saya bilang, tiba-tiba ada UFO terbang di dalam rumah, bus. UFO piring terbang itu yang dibalik kayak UFO, kalau marah kadang-kadang ada apa itu, ember melayang, bus. Kalau sudah kita tanamkan zikir, paling tidak kita mampu mencontoh akhlaknya Rasulullah. Orang kalau marah Bapak Ibu, yang terjadi di dalam diri kita adalah masuknya racun Bapak Ibu. Orang marah Bapak Ibu, ini sekedar sedikit pemahaman di luar kajian. Orang kalau marah Bapak Ibu, imun tubuhnya down. Artinya imun tubuhnya tidak berfungsi Bapak Ibu. Kalau sudah tidak berfungsi selama 8 jam, mudah tubuh akan diserang penyakit. Artinya apa? Kita harus ingat, kalau kita marah, pasti nanti datang banyak penyakit. Istri lambat nyiapkan sarapan aja mau dipukul pakai gagang kayu sapu. Masya Allah. Jadi ketika kita marah, sebetulnya kita meracuni tubuh kita sendiri Bapak Ibu. Tapi banyak yang tidak sadar kan Bapak Ibu. Karena ketika kita marah, kita membuang energi yang tidak baik masuk ke dalam diri kita sendiri. Itu perlu dicatat Bapak Ibu. Lalu yang keempat ialah orang yang sering panjang aman, maka hatinya akan menjadi keras, hatinya akan menjadi gelap, susah mendengarkan nasihat, susah mendengarkan teguran, susah mendengarkan arahan, susah dinasehati Bapak Ibu. Sudah tahu ini nasihat yang bagus, masuk, tapi iya keluar lagi. Gak dipakai Bapak Ibu, karena kerasnya hati. Keras hati menjadi gelap, gelapnya hati menjadi bencana kepada kita. Coba Bapak Ibu bayangkan tadi, kita ini harus sering membayangkan Bapak Ibu, supaya apa? Timbul yang namanya waspada, bukan takut, waspada. Jangan-jangan takutnya, khawatirnya setiap saat kita berpulang, bagaimana kondisi kolbu kita, tetap bersih atau kotor? Kolbu. Oleh sebab itu, orang yang bijaksana akan selalu mementingkan kebersihan kolbunya. Tetap la ilaha illallah. Supaya hati ini dilembutkan Allah. Jangan sampai hidup kita sia-sia Bapak Ibu. Kemarin kan sudah ada pengalaman dari jamaah kita. Alhamdulillah jamaah kita pulangnya husnul khotimah. Yang saya kirim di grup itu loh, bahwa putranya didatangi sama almarhum bapaknya, menyatakan, "Nak, saya di sini alhamdulillah baik-baik saja." Senang beliau senang di alam sana.
tidak tersiksa, bebas. Dan orang tuanya kan juga mengatakan, Bapak Ibu, rajinlah mengaji. Artinya apa? Kalau sudah pegang kalimah ini jangan dilepaslah lagi. Bapak Ibu silahkan berkeluarga, silahkan bekerja, silahkan ya. Tapi please tolong jangan dilepas kalimah ini. Karena kalimah ini yang menjaga kesadaran kita. Banyak yang tidak melapaskan, akhirnya lupa diri, akhirnya hidup sendiri. Maka tadi kata aku ini wujud karena diwujudkan Allah. Aku ini wujud karena diadakan Allah. Berarti kita ini hakikatnya tidak ada, Bapak Ibu. Kalau sudah diadakan, mana terima kasih kita pada Tuhan kita? Gitu loh. Kan kita dinasihati sama ulama kita, hidup sesuka kalian, tapi ingat, ingat, nanti kalian pasti akan pulang dan dimintai pertanggungjawaban. Penyesalan itu jangan sampai datangnya nanti setelah kita masuk kubur, Bapak Ibu. Ya Allah, ya Rabbi, ayo kita belajar. Setelah belajar, praktek, Bapak Ibu. Praktek itu apa? Paksa untuk berzikir, berwirid, nanti pulang malam yang biasanya cepat tidur, ya harus cepat tidur, istirahat. Setelah itu belajar bangun malam. Kalau pas bekamih itu langsung ambil wudhu, jangan kembali ke kasur, ke kamar, itu ya Bapak Ibu ya. Jangan dibiasakan dipaksa, karena terbiasa itu karena terpaksa. Kemarin kan sudah saya katakan bagaimana tentara itu bisa menembak kalau tidak terus berlatih. Kuncinya terus berlatih. Siap Bapak Ibu? Siap ya? Yakin? Nah, seperti itu. Karena Rasulullah mengatakan bahwa jika siapa saja yang menginginkan masuk syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pendekkan angan-angan kita. Itu yang nantinya akan menjadi kita rajin ibadah, Bapak Ibu. Jadi dirubah ya Bapak Ibu cara berpikir kita. Jangan-jangan besok saya pulang, akhirnya kita ada rasa was-was. Hari ini saya harus tepat 5 waktu. Paling tidak meninggalkan. Paling tidak setengah jam kita harus mampu duduk untuk zikir. Ya, Bapak Ibu siap? La ilaha illallah. Seperti itu loh Bapak Ibu. Karena tanpa kita sadari ternyata hidup kita seluruhnya di dalam 24 jam ternyata di dalam kendali zat yang maha suci. Kitanya yang banyak yang nggak sadar, Bapak Ibu. Banyak nggak yang berterima kasih, banyak yang tidak sadar diri, merasa bisa kerja lali semaunya. Pian ini bekerja kalau ada ruh kada bisa pian ini bekerja. Makanya berterima kasih lawan Tuhan. Alhamdulillah, istighfar, minta ampun sama Allah juga. Mungkin banyak kesalahan. Salah satu di antaranya kita ini yang koler ibadah ialah melupakan dosa masa lalu. Lupa, nggak pernah diingat. Dulu waktu kecil pernah ulun nih mencuntan tuh banyak tetangga. Masuk yang haram. Ya Allah ya Rabbi. Nang kaya itu Bapak Ibu, Masya Allah. Kalau kita sudah pendek angan, maka kita akan yang namanya mendapatkan kebahagiaan husnul khotimah dengan sering berzikir. Maka kita belajar melepaskan keakuan. Belajar ya Bapak Ibu, belajar, La ilaha illallah, yang melihat, yang mendengar, yang berucap, yang bergerak,
yang mempunyai kehendak, yang mengetahui, yang hidup siapa Bapak Ibu? Allah. Betul? Orang kalau banyak zikirnya pasti banyak takutnya. Banyak zikir pasti banyak malunya sama Allah. Kenapa? Setiap pandangan daripada mata kita selalu mengikuti basornya Tuhan. Hati-hati ya Bapak Ibu. Sama pendengaran pun ya seperti itu. Oleh sebab itu jaga hati-hati. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu membersamai kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sedikit lagi saya pesan, hadapi hidup ini dengan ketenangan. Hilangkan yang namanya kecemasan, khawatir, karena kita bersama Tuhan Bapak Ibu. Kuncinya sudah paham ya Bapak Ibu tadi? Mau nyaman hidup, kalau mau nyaman, mau selamat, kuncinya apa tadi Bapak Ibu? Banyak zikir, Baik Bapak Ibu, mungkin kajian malam ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan setelah mengkaji daripada penyebab malasnya ibadah dan penyebab gelapnya hati, sepulang dari sini kita mampu menjadi seorang hamba yang rajin ibadah dan lembut hati kita, selalu bersih, selalu terjaga kesadarannya untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pada malam hari ini yang mempunyai masalah, ulun doakan segera selesai masalahnya. Mudah-mudahan yang malam ini masih punya tanggungan hutang, mudah-mudahan dilunaskan hutangnya. Yang pada malam hari ini mempunyai hajat keinginan, mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih, mungkin cukup sekian. Mohon maaf, mohon ampun dunia akhirat, karena masih banyak kekurangan, kekhilafan dalam kami menyampaikan amanah, karena kesempurnaan datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.